kota-kota lain kita bisa angkat semua. Luar biasa, sukses selalu Pak Niko. Siap Pak Eki, sama-sama. Mantap. Jangan pernah diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Selalu ada AFC yang pasti selalu ada. Ibu Bapak yang kami hormati, kali ini Museum Freeport Punya Indonesia Ibu Bapak yang kami hormati, rekor perusahaan berjalan langsung dengan pembelian senjata totalnya tidak kurang dan tidak dia bayangin itu 112 M 920 bukan 900 kepada yang banggakan 112 EFM bukan Ini adalah kick off di periode keempat, ya kita bangun sama-sama momentum, ya ini adalah mulai keluar dari zona nyaman lagi teman-teman ya, kita bangun sama-sama momentum, ya ini mulai keluar dari zona nyaman lagi teman-teman. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, mengubah diri kita, yang bisa menjadi pribadi untuk menemani orang baik, dan yang terutama rendah hati dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3, 3. Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuma AFC 2021 level A yang katanya cuma hashtag dan fokus di atas panggung sama Gus Ido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. Bonusnya berkali-kali lipat saja. Dan itu semua karena AFC. Bonusnya berkali-kali lipat saja. Jangan lihat nanti karena apa yang sudah kalian mulai. Karena bukti nyata ya. Jangan lihat nanti. Hari ini kita semua sudah memperolehnya. Bukti nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Setuju? Memperolehnya. Setuju? Nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Saya cuma berharap ini teman-teman. Setuju? Nyata
semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi teman-teman kembali lagi, sikap kita yang ada masalah ya, kita mau terus atau kita mau badai. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa Asia adalah yang terbaik yang bisa merubah hidup saya. Action dan konsisten tahun depan, semoga makin banyak lagi musisi-musisi yang akan berdiri di sini. Action, terima kasih. Hari ini saya beruntung grupnya saya, Iki saya ada 50 kilo, di kanan saya ada 40 kilo. Hari ini saya beruntung grupnya saya, caranya saya ada 50 cc, di kanan saya ada 40 kilo. Hari ini saya dengan tekniknya. Caranya saya ada 50 cc, di kanan saya ada 40 kilo. Teman-teman semua, biar malam hari ini menjadi hal yang sakral buat kita ya. Teman-teman sudah tulis semua ya mimpi-mimpi teman kalian semua ya. Ini menjadi hal yang sakral. Jangan anggap remeh malam hari ini tulis semua ya. Melakukan suatu hal yang sangat sakral teman-teman. Waktu Anda bilang saya pasti jadi buat saya pasti terjadi. Saya pasti bisa. Saya pasti itu akan berubah di AFC. Ayo teman-teman kita lepaskan mimpi kita. Bisa lepaskan sekarang. Wow! Pasti terjadi. Bukan pasti terjadi. Saya pasti terjadi. Bukan pasti terjadi. Saya pasti terjadi. Bukan pasti terjadi. Saya pasti
Said, yang kami hormati para leader, kami hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang, para leader yang hormati para hadirin khusus berada di undangan pada siang hari. Selamat siang, kami dari MURI khusus berada di undangan pada siang hari. Selamat siang, kami dari pada suasana yang sangat bahagia. Berdasarkan verifikasi dari suasana yang sangat bahagia yang dipegang sebagai berdasarkan verifikasi data perusahaan kejualan berjenjang di Indonesia sebagai berdasarkan verifikasi data AFC perusahaan saya berjenjang adalah perusahaan dengan pengiriman AMN saya banyak dan adalah dalam perusahaan dengan pengiriman Indonesia izinkanlah bahkan bukan berperdulinya itu izinkanlah dia sampaikan Indonesia nomor 9 bukan berperdulinya izinkanlah dia sampaikan dan Rumahia dari 2020 disatakan izinkanlah dia berusaha pengimpor mafia dari melalui pengiriman dengan disatakan terbanyak dalam pengimpor mafia satu melalui dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama dalam AFC Salive saya dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama dalam AFC Salive. Selamat siang semuanya, saya Ernest Prayuda, CEO dari AFC Life Science. Di sini ada Niko juga, GM kita, dan para leader kita. Officially kita hari ini AFC Life Science. Rekor ada Niko juga, GM kita, dan para leader kita. Saya Superman kita hari ini AFC Life Science. Rekor ada Niko juga, dan masuk ke Indonesia dengan umurnya yang sangat banyak. Jadi bukan cuma dari Jepang masuk ke Indonesia, tapi secara masuk ke Indonesia ada nilai yang sangat banyak yang impor dari luar negeri Indonesia dalam secara mas banyak selama 1 minggu. Bapak dan Ibu, saya cuma mau bilang ini sebenarnya hari ini bukan mau sensation secara pemerintah, kita mau minta maaf pada Bapak dan Ibu karena terlambatnya hari datang. Bukan kita mau buktikan Bapak dan Ibu hari ini bahwa kita sudah manajemen melakukan yang terbaik, membawa produk datang dari Jepang. Kita pesawat yang terbanyak pada hari ini di Jepang sendiri yang membawa produk yang terbaik. Pakai pesawat itu cuma tuna yang paling mahal yang terbaik pada hari ini ya. Jadi kita manajemen pakai pesawat itu sekali lagi yang bahan yang dilakukan pada hari ini kami memberikan manajemen bahwa kami manajemen yang terbaik agar barang cepat sampai. Begitu aja dari kami semua. Terima kasih pertama rekor ini dan rekor ini again begitu aja dari kami semua. Terima kasih kami. Terima kasih semuanya. Pada silakan again begitu aja dari kami semua. Terima kasih kami. Terima kasih semuanya. Pada silakan again begitu aja dari kami semua. Terima kasih kami. Terima kasih semuanya. Pada silakan. It's a Japanese word and concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500. It's a Japanese word and concept which literally means making not only refer to the production and processes during manufacturing, but also the spirit of making anything. Making not only refer to the production and processes during manufacturing, but also the spirit of making
生と仕事に多くの哲学を適用します。その一つがものづくりです。ものづくりはアイデアの開発において常に精度と完成度を追求する姿勢です。これには製品の製造プロセスにおいて改善と改良のための絶え間ない調査が含まれます。これには製品の製造プロセスにおいて改善と改良のための私たち ASC でも製品の革新と改善を決してやめませんでした。そこでインドネシア人のために特別に作成した素晴らしいソフトが作成されました。より多くの認知度、より多くの特許、より強力素晴らしいソフトが作成されました。より多くの認知度、より多くの特許、より強力素晴らしいソフト
Indonesia itu adalah untuk family. Malam ini saya bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. Selamat dan sukses atas diselenggarakannya AFC Spirit of Summer. Bersama kementerian dan ucapan selamat dan sukses Spirit of Malam hari ini bukan untuk saya, untuk Pak Michael, untuk Iko, tapi malam hari ini adalah kita ciptakan untuk saudara. Teman-teman dan hari menang, kita mau sambut Anda. Malam hari ini adalah malam Anda ya teman-teman ya. Kita ciptakan. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman hebat semua, teruslah berjuang. AFC merupakan wadah transformasi. Saya sampaikan kepada semua dan teman-teman hebat semua, bisa meraih, teruslah berjuang. AFC merupakan wadah transformasi. bukan sebuah kebetulan. Semua harus kita perjuangkan. Di AFC ini semua bisa sukses. Tanpa mengalahkan waktu bukan sebuah kebetulan. Semua harus kita perjuangkan. AFC semua upline saya yang udah bantu saya, karena mereka teman-teman semua tujuan hidup saya berubah gitu ya. Masalah akan pasti ada, tapi kalau Anda fokus semua pada mimpi Anda semua, bahwa semua masalah tadi cuma segi sama-sama. Masalah akan pasti ada, tapi kalau Anda fokus semua pada mimpi Anda semua, bahwa semua masalah tadi cuma segi sama-sama. Masalah pasti ada, tapi kalau Anda fokus semua pada mimpi Anda, saya bisa, Anda pasti bisa. Panggung ini milik Anda. Saya bisa, Anda pasti bisa. Panggung ini milik Anda. Sejahtera secara finansial. Saya bisa, Anda pasti bisa. Panggung ini milik Anda. Percaya kalian akan menggoncang sejarah AFC Indonesia berdiri, katakan saya orangnya. Panggung ini milik Anda. Percaya kalian akan menggoncang sejarah AFC Indonesia berdiri, katakan saya orangnya. Percaya kalian akan menggoncang sejarah AFC Indonesia berdiri, katakan saya orangnya. Biasa besar, Ernest, Helen, Iko, dan sebagainya. Kami biasa besar, Ernest, Helen, Iko, dan sebagainya bisa meliputi masuk dan Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Halo teman-teman semua, hari ini kita sedang persiapan dan JR untuk acara Spirit of Samurai besok. Halo teman-teman semua, hari ini kita doing the best buat merayakan teman-teman untuk acara Spirit. Saya harap besok bisa menjadi malam yang luar biasa. Bantu doa agar Tuhan yang terbaik buat merayakan teman-teman semua. Kalian yang kita bawa bisa berjalan dengan baik, dan ini adalah acara besar, acara terbesar pertama di Bali setelah COVID. Jadi ini adalah acara besar, acara di Bali, teman-teman. Mudah-mudahan ekonomi di Bali pulih kembali. Kita juga menggandeng UKM, di mana teman-teman nanti bantu berbelanja, bantu ekonomi Bali. Ekonomi di Bali pulih kembali. Kita juga menggandeng UKM, di mana teman-teman nanti bantu berbelanja, bantu ekonomi Bali. Ekonomi di Bali pulih kembali. Kita juga jadi gini, bantu berbelanja. Masalahnya dia jalan dulu, saya mengikuti mereka.
Kalau masuk ke kacang halo AFC, kita lagi gladi resik, persiapannya udah almost 80%. So teman-teman, this is event di AFC yang paling besar gladi resik. Tahu bahwa perjuangan pasti ada event, teman-teman. This is event di AFC, enjoy the game. Gladi resik. Lalu jangan lupa penonton kan tangan baik katanya. Oh iya Pak. Tangan baik katanya. Oh iya Pak. Halo Pak Roni, aduh. Pak Roni, terima kasih programnya. Happy anniversary. Halo Pak Roni. Kita nggak boleh ngaku Pak. AFC is the best. Ini ada personal dari itu ya. Silakan.
yang luar biasa, dan kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikawal pelaksanaan protokol kesehatannya sekaligus perizinannya dari kita dari Kementerian Pariwisata. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan AFC, sumbangannya terhadap kesehatannya, penanggulangan virus, dan juga sumbangan kepada UMKM yang merupakan salah satu dari visi dari Kementerian Pariwisata, penanggulangan virus. Penyelenggaraan acara ini di Bali kepada kesehatan yang ketat menunjukkan bahwa kita sudah mampu menyelenggarakan insentif trip di era pandemi. Acara ini di Bali kepada terima kasih Yersa menunjukkan bahwa kita sudah mampu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kita teman-teman keluarga besar AFC, Competition Night Spirit of Samurai. Hari ini kita di Bali di GWK. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kita teman-teman keluarga besar AFC. Hari ini Spirit of Samurai. Hari ini kita di Bali bisa kita GWK. Akhirnya yang ke depan tunggu oleh apa? Sama akan menggapai hari ini lebih besar lagi. Tetap semangat, kita baru mulai. Saya yakin di tahun ini kita pasti bisa. Tahun depan semakin bisa. Hari ini lebih besar lagi. Tetap semangat. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of AFC Life Science Indonesia, I would like to welcome everyone, ladies and gentlemen, part of the Garuda Wisnu Kencana Bali Indonesia. In the most I would like to welcome everyone, the spirit of samurai. Kami dengan tim melaksanakan simulasi mereka menunjukkan hasil rapid test dengan KTP sesuai nama masing-masing. Itu yang kami lakukan, mengajukan hasil pada panitia rapid test pada dasarnya dengan KTP sesuai melaksanakan masing-masing prokes kesehatan yang benar dan mengajukan dengan benar panitia pada dasarnya. Halo semua leader dan member, hari ini kita lagi siapin acara GWK. Ini acaranya temanya Spirit of Samurai. Spirit of Samurai adalah tema leader dan member, di mana hari ini kita lagi siapin jadi pahlawan GWK. Ini acaranya tema suami, ayah, teman samurai adalah tema leader adalah pahlawan. Hari ini kita lagi Spirit of Samurai GWK. Ini acaranya tema suami, ayah, teman samurai adalah tema leader adalah pahlawan. Hari ini kita lagi Spirit of Samurai GWK. Halo, selamat sore teman-teman. Kita udah di Sabtu lagi. Sorry, saya lagi di Bandung. Ini kita lagi mau Grand LOP Bandung yang kayak teman-teman tahu. Jadi hari ini temanya ini kita mau ada seminar kesehatan. Kita mau bahas sedikit tentang produk. Jadi lebih ke arah mungkin antara Suba, Utsu, dan lain-lain sih sebenarnya. Karena produk AFC kan hanya ada 3 utamanya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kesehatan ginjal, teman-teman. Jadi apa sih pentingnya ginjal? Kenapa sih ginjal kok penting? Biasanya ada orang-orang yang kayak oh jual ginjal, bercandanya kenapa sih jual-jual ginjal gitu ya kan? Nah ini hari ini mau ditunjukin apa pentingnya untuk tubuh, kesehatan, dan mungkin buat umur panjang ya kita bisa bilang. Jadi hari ini saya sudah undang dokter tentunya, karena hari ini temanya kita seminar kesehatan ya. Jadi hari ini sudah hadir Dr. Trevino yang akan bantuin saya untuk sharing ke teman-teman apa sih pentingnya ginjal, pentingnya jaga kesehatan ginjal apa sih, terus gangguan-gangguannya apa aja sih yang biasanya, yang umumnya mungkin teman-teman rasain, atau mungkin yang nggak umum pun gitu kan. Nanti pasti ada beberapa yang dijelasin juga. Jadi saya mungkin nanti nggak bisa ini ya teman-teman, maksudnya nggak bisa full sampai terakhir saya bacain beberapa pertanyaannya. Jadi nanti saya udah ini juga sama Dr. Trevino, nanti Dr. Trevino akan bantuin saya juga untuk bacain. Jadi teman-teman kalau bisa nanyanya nanti di terakhir, atau enggak
nanyanya ya yang ya sebenarnya terserah dokter Trevino sih sebenarnya mau tanya apa. Nah, jadi biar kita lebih enak lagi, ini kita udah ada dokter Trevino-nya. Selamat sore dokter Trevino. Selamat sore. Sore. Dok, jadi mungkin kayaknya kalau dokter Trevino sih perkenalannya udah nggak terlalu inilah. Kalau mau kenalan sama dokter, tinggal buka slide LOP tuh. Ada deh. Jadi udah nggak usah terlalu memperkenalkan, tapi boleh perkenalan dulu mungkin secara singkat aja, Dok. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Trevino Pakasi. Saya sebagai medical expert di AFC, juga seorang praktisi dokter keluarga, dan juga sehari-hari kerja sebagai staf pengajar di UI. Dan saya di sini bergabung dengan AFC juga karena saya percaya dengan produknya, dan saya juga ingin supaya Bapak Ibu juga punya pencerahan yang dari sudut pandang yang yang sesuai dengan medis, ya, sesuai dengan sainsnya tentang manfaat dari produk-produk AFC ini. Singkat aja mungkin ya, Mas Angga ya. Silakan. Boleh, siap Dok. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin untuk ngirit waktu juga biar teman-teman mungkin bisa langsung masuk ke dalam materinya. Mungkin itu aja kalau dari saya persilakan Dr. Trevino untuk share screen dan untuk share materinya ya Dok ya. Oke, terima kasih. Jadi ini hari ini saya diminta untuk membawakan materi dan saya beri judul Kesehatan Ginjal dan Gangguan yang Harus Diwaspadai. Nah, ini barangkali mungkin nanti ada sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya ketika melihat judul ini, tapi kalau memang belum ada yang sesuai, tentu boleh tanya jawab. Tanya jawabnya tuh memang lebih enak langsung di chat room dulu supaya nanti bisa diprioritaskan mana yang sesuai dengan materi kita hari ini ya. Nanti kalau sudah lewat banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masalahnya berbeda dengan materi hari ini, nanti bisa kita bahas di bagian belakang. Baik, ini adalah judul hari ini. Semoga slide screen saya sudah terbaca ya. Jadi kita akan membahas pertama tentang perjalanan penyakit ya gagal ginjal kronik ini, kemudian apa sih pemeriksaannya untuk kontrol kesehatan ginjal serta bagaimana pencegahan dini untuk kesehatan ginjal ini ya. Nah, ini saya ingin membawakan dulu pada Bapak Ibu semua ya, proses sebenarnya kita menjadi sakit ini bagaimana sih sebenarnya ya. Jadi nggak serta-merta Bapak Ibu kalau memang ada yang sakit, apalagi kalau sakit ginjal ya, langsung sakit sebenarnya ya. Jadi ini ada garis yang disebut sebagai horizon klinik. Jadi kalau kita, ini garisnya nggak ada di dalam tubuh kita ya. Hanya kalau saya bilang di sini kalau kita kelihatan udah mulai nggak enak badan, sumeng-sumeng, panas, batuk, pilek, nah itu udah melalui horizon klinik ya. Kondisi di bawah horizon klinik adalah kondisi yang tidak ada gejala, keluhan, atau bahkan kondisi yang namanya sehat. Ya, jadi kalau kita sehat, pastinya nggak ada gejala, benar ya? Kemudian ketika orang yang sehat ini terpapar suatu faktor risiko, nah, dia udah mulai timbul nih, ya, timbul penyakit. Ya, tapi kondisinya juga nggak selalu semuanya langsung ada gejala. Tapi pelan-pelan nanti kemudian timbul gejala, ya, bahkan sampai kemudian penyakit yang bisa terdiagnosis. Nah, pada fase itu harus dilakukan pencegahan kecacatan dalam arti bahwa ya ada pengobatan dan sebagainya ya seperti yang ada dilihat gambar di sini ya. Nih kalau Anda lihat di sini ya, ketika kita terpapar faktor risiko, misalnya makanan-makanan yang tidak sehat ya, yang membuat terjadi penyumbatan pembuluh darah ya, kemudian timbul penyakit, tekanan darah mulai naik. Tekanan darah yang naik ini sebenarnya juga nggak ketahuan kecuali kalau kita ditensi, ya, kebanyakan nggak ada keluhannya. Tapi kaget-kaget ya, misalnya paling sering nih kita dengar sekarang-sekarang ini ya, aduh saya nggak bisa divaksin, saya nggak bisa dapat booster. Kenapa? Waktu ditensi, tensinya tinggi, ya, disuruh istirahat 5 menit nggak turun-turun juga, ya. Mulai banyak nih ketahuan-ketahuan ya, ketika Bapak Ibu yang tidak ada keluhan, kemudian disuruh untuk vaksinasi, baru ketahuan. Nah, ketika kemudian sudah diukur 2 kali segala macam, ternyata tidak turun darah tingginya, oke,
baru minum obat. Itu adalah fase pencegahan kecacatan. Tapi sometimes terlambat ya, kemudian kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terjadilah kecacatan. Sehingga kemudian dalam proses selanjutnya, dalam perjalanan penyakit harus dilakukan rehabilitasi ya. Nah itu adalah proses kita untuk menjadi sehat atau sakit ya. Nah kalau gini kita lihat di sini pembuluh darah yang sehat seperti ini ya, polos ya, nggak ada sumbatan di baliknya ya di dalamnya. Tapi kemudian sumbatan itu bisa terjadi ini gambar yang timbul penyakit ini ya, sehingga kemudian tekanan darah bisa naik. Ya, apa sih kaitannya ya? Nanti kita akan singgung sedikit dengan tensi kita. Nah faktor-faktor risiko kita apa nih? Ya tadi makanan. Apalagi makannya banyak, kerjanya sedikit ya, atau aktivitas fisiknya kurang. Artinya kita lebih banyak sibuk dengan komputer, di belakang meja, sehingga makanan yang banyak itu menyebabkan kita menimbun lemak. Yang paling berbahaya adalah timbunan lemak di dalam pembuluh darah ya, yang meningkatkan tekanan darah kita sehingga kemudian bisa menjadi cacat. Nah, sekarang kita spesifik bicara tentang ginjal. Ginjal ini memang berkaitan dengan tekanan darah tadi ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu sekarang untuk melihat ginjal kita yang begitu amazing ya, amazing banget ya. Ini tubuh kita, ginjal kita ada dua nih, kiri kanan ya. Kecil ginjalnya ya, gede ya, kiri kanan ya, dan letaknya sangat terlindungi oleh tulang rusuk ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat nih kalau kita belah lagi ya dari atas ke bawah, Anda akan lihat nih pembuluh darah yang merah, arteri, dan pembuluh darah vena yang balik ya. Jadi arteri mengantar darah ke ginjal ya, dan di ginjal itu ya dia dibagi-bagi nih, dibagi-bagi ini kecil ya. Kalau kita lihat satuan yang kecil lagi ya dari ginjal itu, nah ini gambarnya kalau diperbesar seperti ini ya. Ada bagian yang namanya tempat saringannya, lalu ada tempat yang namanya tubulus ya. Saringannya kayak gini nih disebut dengan glomerulus. Nah ini berkaitan dengan kalau Bapak Ibu periksa ginjal, periksa fungsi ginjal, ada kata-kata LFG, laju filtrasi glomerulus. Karena fungsinya adalah filtrasi, filter, penyaring ya. Jadi kalau darah nih yang merah ya masuk ke dalam glomerulus ini, kesaring benda-benda yang nggak sesuai dan disusulkan dari tubuh ke dalam daerah yang warna putih ini ya. Ini kalau kelihatan. Setelah itu yang putih ini masuk ke tubulus ini ya, sampai kemudian ke saluran yang lebih gede ya, masuk menjadi air kencing di sini ya. Itu adalah yang dibuang. Yang masih bagus masuk ke dalam pembuluh darah yang biru ini, vena ini. Kembali ke aliran darah pembuluh darah yang besar, masuk ke jantung sebagai darah yang sudah disaring. Itulah glomerulus kita yang merupakan komponen yang paling banyak di dalam darah kita untuk menyaring darah kita di dalam ginjal. Ya, di setiap kali jantung kita memompa, kira-kira 1/5 sampai 1/4-nya ya, 20-25%, 1.200 sampai 1.300 ml per menit darah yang dipompa jantung kita masuk ke dalam ginjal. Jadi sekitar 125 sampai 150 ml darah per menit akan disaring oleh glomerulus ini ya. Jadi kalau kita melihat satuan dari LFG ini ya, satuannya mililiter per menit ya. Jadi aslinya darah kita sekitar 125 atau 150 ml yang disaring ya, kemudian diambil kesepakatan 60% ya, 60% dari kemampuan itu masih dianggap bagus. Tapi kalau di bawah 60 ml ya per mililiter darah per menit yang disaring, dia udah mulai nurun fungsi ginjalnya ya. Itu adalah laju filtrasi glomerulus atau kecepatan filtrasi glomerulus. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, begitu banyaknya darah yang disaring ya. Kalau dilihat, dihitung-hitung berarti sehari 180 liter darah yang disaring per hari. Darah kita cuma 5 liter, ya, cuma 5 liter. Jadi kira-kira sekitar 30 kali ya, sampai 60 kali disaring. Cepat ya. Data di saat ya. Sehingga kalau orang yang gagal ginjal
harus cuci darah 2 kali seminggu, makanya Anda bisa bayangkan bisa sampai 6 jam, 7 jam gitu ya. Ya kenapa ya? Karena seperti ini, darah kita disaring sampai 60 kali per hari. Ya, begitu tinggi ya kecepatan dan ginjal kita yang kecil ini, wow, hebat banget ya. Dan kalau kita nggak bisa berfungsi seperti itu, ya udah goodbye ya, goodbye. Nah, ini dia, dan itu sangat terkait dengan tekanan darah kita. Tekanan darah ini yang kita ukur-ukur di sini, tensi segala macam, ini dari mana sih ya? Ini adalah tekanan yang pada dinding pembuluh darah ya. Ini dinding pembuluh darah timbul karena ada cairan di dalam dinding pembuluh darah, sehingga kemudian itu yang bisa kita ukur ya. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh air dan garam. Garam ini dalam hal ini adalah natrium ya, atau sodium dalam bahasa Inggrisnya. Yang ngatur adalah ginjal dan sistem saraf dan pembuluh darah, lalu ada hormon-hormon. Jadi di sini kaitannya, kenapa tadi di awal kita atau saya berbicara tentang tekanan darah. Nah, tekanan darah ini dengan ginjal erat sekali hubungannya. Ya, tekanan darah diatur oleh ginjal, tapi juga tekanan darah yang kronis, ya, tekanan darah yang tinggi dan kronis akan menyebabkan ginjal itu bermasalah. Ya. Nah, ini saya singgung sedikit ya, selain dengan tekanan darah itu, kenapa tekanan darah bisa naik ya. Paling sering sebenarnya ini nih terjadinya, yaitu ada penimbunan lemak ya di dalam pembuluh darah kita sehingga menyempit. Analoginya sama seperti ketika kita menyemprot tanaman misalnya dengan selang air ya. Selang air kita itu ya diameternya mungkin ada 2 cm, ada 2,5 dan 3 cm. Kalau kita semprot, kalau kita pijat ya tentu akan tekanannya lebih tinggi ya. Nah, sama dengan pembuluh darah kita, ketika dia menyempit tekanannya akan tinggi, tekanan ke dinding pembuluh darah dan tekanan ke dinding darah. Nah, tekanan ke dinding pembuluh darah ini yang membuat kemudian terjadi luka, injury ya, sehingga kemudian sel-sel lemak masuk ya, ke dalam pembuluh darah kita. Jadi ini kaitannya banyak ya, termasuk juga di dalamnya clotting. Clotting ini adalah bekuan darah. Ya, bekuan darah itu terjadi juga spontan. Harusnya seperti yang Anda lihat di gambar sebelah kanan. Kalau kulit kita kepotong, keiris, ya ada luka, darah keluar, baru terbentuk clotting. Tapi ini pada kejadian bekuan darah yang abnormal, clotting itu terjadi sehingga membuat pembuluh darah itu menyempit, ya, tanpa adanya luka. Nah, itu juga adalah satu sumber terjadinya peningkatan tekanan darah selain menemukan lemak tadi. Nah, akibatnya pembuluh darah yang banyak itu bisa mengalami penyempitan ya. Kalau terjadinya di pembuluh darah ginjal terjadi injury ya, atau jejas ya, luka pada kidney, pada ginjal. Ini kita nggak bisa hindari ya. Ketika kemudian terjadi memang HDL kita rendah, LDL kita tinggi, kolesterol kita tinggi ya. Yang mau nggak mau ya, kejadian itu bisa terjadi dimanapun dari pembuluh darah kita. Yang gampang terdeteksi atau mungkin yang menjadi concern kebanyakan di jantung, di otak ya, karena di jantung takut terjadi penyakit jantung koroner, di otak takut terjadi stroke ya, dan satu lagi adalah di ginjal. Anda bayangkan ginjal kita yang kecil, kalau nggak kebayang ya, beli ginjal sapi ya, nah itu kita punya lebih kecil dari itu ya, ginjal sapi aja udah kecil ya dibandingkan dengan sapinya. Kita punya lebih kecil lagi, ya, lebih dari itu. Jadi pembuluh darahnya kecil banget, ya, kecil banget, sehingga mudah sekali terjadi apa penumpukan, ya. Kalau nggak percaya, lihat sungai, ya, karena ada yang di Jakarta, di Jabodetabek bisa lihat Sungai Ciliwung, ya. Sungai Ciliwung relatif besar loh, ya, bisa sampai 30 meter, ya, batang sungai, lebar dari batang sungainya. Tapi sampai di Jakarta penyumbatannya banyak loh. Sungai segede itu aja bisa nyumbat ya, bahkan sampai nyumbatnya airnya nggak kemana-mana, bikin banjir di DKI ya. Sungai segede gitu, apalagi kita ngomong pembuluh darah yang kecil banget itu bisa saja terjadi penyumbatan kalau di dalamnya banyak materi-materi seperti lemak, kolesterol, LDL, sehingga kemudian tekanan darah naik. Tekanan darah naik itu yang membuat injury
pada pada ginjal kita. Kalau berlangsung lama terus-menerus menjadi penyakit ginjal kronis ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ada skalanya sampai 5 ya. 5 berdasarkan dari laju filtrasi glomerulus. Yang normal itu kalau di atas 90 ya. Tadi kita lihat bahwa perkiraan 1 menit saja 120 sampai 125 ml ginjal darah yang disaring ya. Jadi kalau sampai kurang dari 15 ya, itu memang rendah banget ya, stage 5 ya, atau end stage dari kerusakan ginjal. Dan itu kadang nggak terdeteksi. Nanti kita bisa melihat ya, ada alat-alat untuk mendeteksi ginjal tersebut. Ya. Antara lain kalau Anda lihat di sini grafiknya untuk mikroalbumin ya, atau albuminuria. Kita lihat di slide berikut ya. Jadi ini yang terjadi, injury dijas pada ginjal, kemudian berlangsung terus, akhirnya menjadi kronis ya. Nah ini indikator kita yang penting yaitu ALFC, yaitu estimasi laju filtrasi glomerulus. Indikator kedua yang penting yaitu pemeriksaan urin. Jadi dari urin itu kita bisa melihat antara lain albumin yang seharusnya tidak boleh lewat di ginjal kita. Kalau kita melakukan evaluasi dengan baik, dengan rutin, tiap tahun atau 6 bulan sekali, kalau kita sudah cukup berisiko, tentu kita akan bisa mendeteksi adanya gangguan ginjal pada stadium ini, ya. Atau kalau sampai lanjut dan kemudian terjadi transplantasi ginjal, maka kita perlu melakukan fungsi evaluasi fungsi secara rutin dari RFD, ya. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa ada banyak pemeriksaan untuk melihat ginjal kita. Satu misalnya dari urin tadi. Dari urin kita tes apakah ada albumin. Ya, apa sih itu? Nanti di slide berikutnya. Lalu kita bisa periksa darah. Ya. Periksa ureum creatinine itu yang sudah lama dan sering Bapak Ibu dengar. Lalu ada yang baru cystatin C. Ya udah lama juga, baru-baru amat. Ya. Berikutnya adalah pencitraan, imaging. Ya, imaging ini ada gambar X-ray, foto ronsen dari perut kita, ya, yang diberi pewarna, ya, namanya IVP, intravenous pelvigram, ya, diberi pewarna. Jadi kita bisa kelihatan, ya, ginjalnya ini kecil. Itu kalau ginjalnya berfungsi bagus. Atau USG, ya, ini seperti ini gambar USG yang bagus. Ya, di ginjalnya yang masih bagus. Oke. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan penunjang selain laboratorium yang bisa kita lakukan untuk melihat, terutama kalau ronsen dan X-ray ini, USG ini melihat anatomi, ya, fungsi bentuknya ginjal. Ada fungsi ginjal juga tergambar dari IVP ini, ya. Lalu fungsi ginjal yang lain terlihat dari pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Berikutnya sedikit ya untuk pengetahuan Bapak Ibu, ya, kita nanti bisa diskusi lebih lanjut kalau Bapak Ibu mau, ya. Antara ureum creatinine ini adalah salah satu penanda fungsi ginjal. Cuma ini ternyata nggak pure penanda fungsi ginjal karena ureum creatinine juga bisa naik, ya, dipengaruhi oleh obat-obatan, dipengaruhi juga oleh massa otot kita. Makin gede massa otot kita, tentu saja kemungkinan bahwa otot dipecah menghasilkan kreatinin lebih tinggi, ya, apalagi kalau ototnya kemudian dipakai aktif, ya, sehingga bisa aja kreatininnya tinggi, ya, meskipun tentu seharusnya kalau fungsi ginjal itu bagus masih di batas, ya, di borderline. Nah, kelemahan dari si kreatinin ini adalah kurang sensitif, ya. Karena dia baru ketahuan kalau sampai di stage 2 atau stage 3 dari penyakit ginjal kronis. Atau kalau fungsi ginjal sudah hilang 50%. Which is ya telat ya, udah 50%, telat ya. Itu dari ELT tadi ya, laju filtrasi glomerulus secara estimasi perkiraan. Kalau sampai kurang dari 60 ml per menit. Ya, ya masih untung. Ya, masih untung ketahuan pada stage 2 atau stage 3 dalam kutip untung, ya, karena kita masih bisa melakukan sesuatu, tapi sudah warning, urgent, ya, harus dilakukan.
Jadi ada pemeriksaan lain yaitu sistatin C yang dianggap lebih penting, lebih bagus karena sistatin C ini dibuat oleh tubuh dan dibuang hanya oleh ginjal, tidak oleh tempat lain. Ya, juga tidak dipengaruhi oleh reaksi-reaksi tubuh lainnya. Kalau tadi lihat kreatinin dipengaruhi oleh otot, ya metabolisme otot, ya dan sebagainya, atau ureum dipengaruhi oleh metabolisme protein, maka sistatin C tidak. Ya. Jadi dianggap lebih pure untuk menggambarkan ginjal. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau cek ginjal, boleh loh milih ya sebenarnya kalau yang milih sendiri ya. Tapi kalau misalnya mendapat rekomendasi dari dokter, ada surat pemeriksaan ginjal, boleh tanya juga, apakah kita periksa ini atau periksa itu ya. Jadi fungsi dari sistatin C ini lebih spesifik ya untuk melihat ya. Ada juga tentu saja pengaruh dari tiroid dan glukokortikoid, itu juga adalah dua hormon yang mengalami produksi sistatin C. Tapi umumnya kalau kita hanya mau cek ginjal, umumnya ya, banyak orang sebenarnya nggak ada masalah hormonal, ya tidak ada masalah dengan tiroidnya, tidak ada masalah dengan glukokortikoidnya. Tetapi kalau misalnya hasil yang seperti makan, sistatin C-nya mungkin tinggi, barangkali ya ada produksi tiroid yang berlebihan atau glukokortikoid yang berlebihan. Jadi tadi kita sudah melihat kreatinin, kita melihat sistatin C, lalu kita melihat di kencing ada apa sih? Di kencing itu ada salah satu indikator yang namanya albumin. Albumin ini normalnya tidak boleh disaring oleh glomerulus, ya. Tapi kalau ada kerusakan dari sistem penyaringannya, tentu albumin akan kesaring ya. Anda bayangkan misalnya kalau kita mau menyaring tepung misalnya ya, tepung terigu kita mau bikin kue kita saring ya. Saringan tepung yang halus tersebut ya bisa kemudian menyaring terigu yang partikelnya lebih kecil ya, kita membuat tepung lebih halus. Tapi nanti kalau yang ada batu, ada hal yang kita nggak pakai atau mungkin tepungnya partikel yang lebih gede akan kesaring ya, kesisa di atas saringan tepung. Tapi kalau kemudian bolong, nah batunya lewat ya, atau apapun kotoran dari tepung itu bisa lewat. Itu yang kejadian kira-kira pada filter kita yaitu glomerulus. Jadi album ini seharusnya nggak kesaring ya, yang hitam-hitam ini. Tapi kemudian kalau dia ini hitam-hitam ini Anda lihat ya, nggak kesaring ya. Tapi kalau kemudian dia rusak ya, dia akan hitam-hitamnya masuk di dalam tubulus ya. Itu kalau damage ya. Oke. Nah, ini kita lihat seperti ini juga visualisasinya. Yang hitam-hitam kita albumin ya, dia harusnya nggak lewat filtrasi glomerulus, tapi kalau mengalami kerusakan, bocor, bisa lewat ya. Kalau sampai ketemu di urin, itu adalah indikasi ada sesuatu. Tapi masih ditoleransi lah. Kalau misalnya dari 24 jam urin, terdapat 30 mg, ya oke lah, oke lah. Pastilah di dalam glomerulus kita yang udah hidup 50 tahun, 60 tahun, ya pasti ada kerusakan. Nggak mungkin kita menganggap bahwa seluruh tubuh kita akan mulus, smooth ya, sampai hidup kita tua. Nggak, pasti ada kerusakan-kerusakan. Nah, kerusakan-kerusakan ini masih dianggap normal kalau kurang dari 30 mg. Tetapi kalau sudah sampai 30-300 mg per 24 jam urin, maka sudah dianggap sebagai suatu ada masalah nih, namanya mikroalbuminuria. Jadi memang sudah ada kerusakan pada filtrasinya, meskipun kreatinnya masih normal. Ya. Nah, kreatin yang masih normal ini, jika kita menggunakan urin sewaktu, bisa menjadi satu indikator juga. Sama, ya 30-300 mg per gram kreatinin, ya itu kira-kira dia akan disebut sebagai masalah penelitian mikroalbuminuria. Sekali lagi ya, ini terjadi filtrasi yang salah ya, damage, dan ini bisa macam-macam penyebab. Paling sering sih penyebabnya adalah diabetes ya, diabetes ini yang membuat filtrasi glomerulusnya kurang. Oke. Mikroalbuminuria ini juga bisa terjadi kalau tekanan darah tinggi. Jadi kalau hipertensi, yang namanya tadi injury kalau masih ingat ya, tentu ada juga injury yang terjadi pada glomerulus tertentu yang lemah sehingga albuminnya keluar, ketemulah di dalam urin kita.
ya mau nggak mau sekali lagi ya terjadi dalam range 30 sampai 300 mg dari seluruh filtrasi glomerulus kita, albumin lepas. Oke, ini ada sesuatu nih, warning ya. Termasuk juga gangguan lipid tadi yang kalau kita lihat ada penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah juga naik. Ya, itu juga menjadi injury, kemudian juga gangguan imunitas. Itu semua adalah terjadinya albumin bocor masuk di dalam urin kita. Ada juga aktivitas-aktivitas yang berlebihan, ya, olahraga, infeksi, ya itu juga termasuk dalam tanda kutip suatu aktivitas yang berlebihan dalam kencing sehingga menyebabkan terjadinya albumin dalam urin, ya, gagal jantung, demam, ya demam, infeksi bisa berkaitan bisa enggak. Ada juga demam yang bukan infeksi, ya, tapi itu semua berkaitan, ya, sehingga bisa menimbulkan albumin urea di dalam tubuh. Kemudian juga ada dehidrasi dan obat-obatan. Nah, sekitar 30% pasien hipertensi mengalami mikroalbuminuria, artinya glomerulusnya mengalami damage, ya, kerusakan. Sekali lagi ini injury, kalau kita biarkan terus lama-lama menjadi kronik. Kronik akhirnya makin banyak ya glomerulus yang rusak, ya. Ya kita mau bilang glomerulus ini bisa dilakukan regenerasi secara teoritis jelas bisa, karena di dalam pembuluh darah yang memfiltrasi itu lapisan paling dalamnya disebut epitel itu memang mampu diregenerasi, ya, mampu terjadi perbaikan diri. Tapi seberapa cepatnya nih kalau kita kemudian hipertensi kan terus-menerus tekanan itu masuk ke dalam pembuluh darah, terus masuk menekan pembuluh darah kita rusak, ya. Sementara untuk membentuk sel baru, apalagi sel yang spesifik untuk ginjal nggak gampang loh, ya, nggak gampang, ya. Bayangannya aja nih, ya, dari sel telur, sel sperma untuk menjadi tubuh yang lengkap, ya, dengan ginjal lengkap perlu 3 bulan, ya. Saya lupa persis si ginjal itu berapa minggu kemudian terbentuk bagus yang normal, beberapa belas minggu lah, ya, ginjal dalam tubuh kita. Jadi perlu waktu, ya, perlu waktu untuk sel itu kemudian menjadi besar, kemudian memperbaiki dirinya. Nggak ada yang cepat, sama seperti penyakit ginjal. Nggak begitu aja langsung sakit ginjal kronik. Itu waktunya berpuluh-puluh tahun, ya. Bisa jadi Anda sudah puluhan tahun darah tinggi, baru kemudian terjadi kerusakan ginjal totally sehingga mencapai end stage 5, ya. Kejadiannya yang sama ketika kita mau meregenerasi, nggak bisa cepat, ya, nggak bisa cepat, ya. Tetap perlu waktu. Nah, sayangnya antara memperbaiki dengan kecepatan rusaknya jauh lebih cepat kecepatan rusaknya, ya. Itu yang menyebabkan kemudian ya itu dia yang nggak gampang ya untuk meregenerasi. Nah, tensi tadi yang pertama diabetes, yang kedua adalah tekanan darah, ya. Sekali lagi ini adalah penyebab-penyebab yang sering kita temukan di masyarakat yang mempengaruhi terjadinya kebocoran albumin, ya. Kejadiannya kecil sedikit tapi lama-lama akan menjadi bukit, menjadi besar, ya. Akhirnya banyak glomerulus terpengaruhi, ya. Nah, oke. Tadi kemunduran ini, ya. Oke. Ya. Nah, ini perjalanannya nih, ya. Jadi kalau misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ya. Kemudian urinnya masih normal, diperiksa, oh normal, kreatinin normal, ureumnya itu, tapi sebenarnya albuminnya udah keluar, kelupaan, nggak terperiksa, ya. Urin jarang seorang periksa urin, ya, apalagi kalau mau benar urin 24 jam dikumpulin, perlu dihitung proteinnya, itu yang benar, ya. Akhirnya terjadi mikroalbuminuria, kemudian kaget baru jadi proteinnya banyak, protein urea, akhirnya baru kita tahu, waduh ginjal kita sudah rusak, sampai akhirnya terjadi end stage renal disease, ya. Dan itu semua akan membawa kita kepada fatal, kematian, ya. Perjalanannya panjang, itu puluhan tahun, nggak cepat, ya. Jadi ya mungkin penting sekali Bapak Ibu semua selain periksa darah, periksa juga kencing, ya. Penting untuk kita melihat itu secara rutin, setidaknya setahun sekali, ya. Dan kalau kita sudah berisiko bisa 6 bulan sekali, ya.
Dan kita perlu ginjal, ya Bapak Ibu semua tahu, teman-teman mungkin ada yang pengalaman dengan temannya, kenalannya mengalami cuci darah, saudaranya barangkali ya. Berhenti cuci darah berarti game over, ya. Jadi ginjal kita perlu sehat untuk semua, untuk tubuh kita, tapi juga bukan untuk kita aja, ya. Ginjal kita perlu sehat buat keluarga kita, buat suami istri kita, buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita, bahkan buat juga teman-teman sekerja kita. Karena apa? Karena kita bagian dari tim teman sekerja, seperti ada juga di dalam grup AFC ini. Kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja dengan baik. Jadi ginjal sehat untuk kita semua. Penting untuk kita menjaga kesehatan, yaitu dengan minum yang banyak, ya, air bening dan secara teratur. Minum yang banyak ini berapa sih? 1,5 liter lah, sampai 2 liter itu biasanya kebutuhan kita sehari-hari. Dari mana kita tahu bahwa minuman kita bagus? Lihat dari produksi urin kita. Pasti sudah sering dengar ya, kalau urinnya bening ya, itu berarti urin kita dalam kondisi yang baik karena tidak kekurangan cairan. Tapi kalau kita mengalami urin yang kuning tua, pekat, nah ini berarti kekurangan cairan. Itu nggak boleh sering-sering ya, apalagi kalau yang bekerja di daerah yang panas ya, sering kekurangan cairan, mesti banyak minum ya supaya ginjalnya berfungsi dengan baik ya. Karena kalau tekanan tekanan kencingnya kurang, tekanan darahnya terpengaruh pasti ya. Nah itu yang kemudian kita harus hati-hati. Lalu apalagi kalau ternyata mau nggak mau ya karena umur, karena macam-macam hal, Bapak Ibu sakit hipertensi dan diabetes, maka penting sekali Bapak Ibu untuk menjaga supaya hipertensi dan diabetes terkontrol, supaya tidak terjadi injury pada ginjal. Nah, yang penting ini tentu saja sebelum terjadi apapun, ya jaga kesehatan ginjal kita, jaga kesehatan tubuh kita, ya jaga supaya tidak terjadi hipertensi, jaga juga supaya tidak terjadi apalagi ya diabetes ya. Kalau ditanya apakah perlu suplemen, mungkin perlu ya. Bahkan barangkali memang sudah harusnya perlu, apalagi kalau kita baca situasi kita saat ini. Jadi kita harus menggunakannya secara bijaksana. Kenapa? Karena kondisi kita ini penuh dengan polusi ya. Kadang-kadang di dalam air minum kita nggak tahu apa sih isinya ya. Bilang air mineral bagus, oke, kita minum, kita ini. Tapi kita nggak tahu persis apakah punya air mineral itu bagus atau enggak ya. Ada yang kemudian kandungan kapurnya tinggi misalnya gitu ya. Sehingga kemudian risiko terjadinya kanker ginjal lebih sering, lebih tinggi pada daerah tersebut ya. Nah ini sering kita nggak bisa tahu ya pencemaran-pencemaran yang ada dan kita perlu suplemen. Jadi kita diajarkan juga untuk kemudian secara bijaksana ya menggunakan suplemen supaya kita tidak tidak salah ya menempatkan mengalokasikan sumber daya yang kita punya. Apalagi kalau kita konteksnya dalam hal ini ginjal ya. Ginjal yang masih sehat, gimana penggunaan suplemennya? Ginjal yang sudah sakit, bagaimana penggunaan suplemennya? Ya. Nah ini saya mau menyampaikan khusus dengan Subarashi yang menjadi salah satu produk dari AFC. Ya, kita di situ ada triple peptide. Ya. Nah, triple peptide ini ada yang peptide berasal dari peptide dari sardin, ya, yang mengatur tekanan darah. Nah, ada lagi juga peptide yang berasal dari tomat. Nah, vegan peptide itu juga mengatur terbentuknya bekuan darah. Tadi kita sudah belajar di awal, ya salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah kita adalah bentukan lemak misalnya yang mengendap di pembuluh darah atau clotting, ya. Dan itu sebenarnya bisa terkontrol atau bisa dikendalikan, ya, dengan produk yang namanya Subarashi. Nah kadang-kadang kita nggak tahu kita udah butuh atau belum butuh. Ya sekali lagi kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak pernah merasakan kalau pembuluh darah kita sudah mulai tersumbat. Ya apalagi kalau tersumbatnya di lokasi-lokasi yang kurang vital. Ya. Kalau tersumbatnya di jantung, kemudian kita olahraga berat, aktivitas berat, sakit dada kerasa. Ya, amit-amit ya berarti udah kesumbatnya udah cukup gede baru kita
bisa berasa. Kalau jantungnya pompa tapi kekurangan oksigen. Ya. Nah, kebanyakan kita nggak berasa. Ya. Tahu-tahu ketika mau divaksin misalnya, waduh ternyata TC kita naik. Paling sering penyebabnya sumbatan jantung. Jadi kita nggak tahu nih kapan kita harus melakukan. Ada yang masih muda, ada yang udah cukup umur ya. Dan itu seringkali tanpa kita sadari berkaitan dengan faktor-faktor risiko yang kita punya, misalnya kegemukan ya. Beberapa waktu yang lalu kita bicara mengenai obesitas. Ada lagi yang lain misalnya darah tinggi, ada yang juga berkaitan dengan insulin resistance kalau pernah dengar ya. Itu semua adalah variabel-variabel atau faktor-faktor yang menyebabkan kemudian lemak dan sebagainya menumpuk di dalam darah kita, akhirnya menimbulkan penyumbatan. Nah inilah gunanya kita menggunakan SOP separasi. Jadi kalau kita menggunakan itu, antara lain juga karena di dalamnya ada peptide yang pertama kali jadi produk kita nih, namanya SOP 100 yang berasal dari selaput indung telur ovarium ya, atau kandung indung telur salmon ya, yang punya fungsi meregenerasi sel ya. Dia nggak langsung meregenerasi sel kita, tapi dia men-trigger ya, pembentukan IGF-1. Nah, IGF-1 ini adalah hormon yang men-trigger membantu menjadi pembentukan sel-sel baru ya, regenerasi sel. Nah, dia ini yang kemudian membantu kita meregenerasi sel, termasuk sel-sel di dalam pembuluh darah, lapisan yang paling dalam pembuluh darah tersebut ya. Nah, lapisan yang paling dalam itu bisa diperbaiki oleh adanya trigger IGF-1. Produk yang kedua yaitu Itsukushi yang juga menjadi unggulan lama ya. Jadi yang penting dari kedua produk ini adalah antioksidan. Dan antioksidan itu juga merupakan suatu produk yang penting di dalam merespon yang terjadinya radang. Jadi kalau kita mengalami sumbatan kronis di pembuluh darah kita atau darah tinggi yang kemudian menyebabkan injuri, terjadi radang kronis ya, di dalam pembuluh darah kita. Juga kalau kekurangan oksigen sebagai dampaknya, maka daerah yang diperdarahi karena mengalami sumbatan, oksigennya kekurangan, terjadi juga peradangan kronis. Ya, nah, peradangan kronis ini akan menimbulkan kerusakan sel. Kerusakan sel ini yang kemudian kita cegah dengan antioksidan. Antioksidan ini banyak dalam kedua produk kita, baik ada di dalam SOP separasi maupun di dalam produk Utsukushi. Nah ini hal-hal yang penting yang mungkin juga Bapak Ibu perlu ketahui. Juga di dalam regenerasi sel, juga dalam membuat sel-sel yang baru, ya. Salmon DNA penting, ya. Kolagen juga penting, ya. Glutathione juga penting. Itu semua adalah bagian dari Utsukushi, juga penting di dalam meregenerasi sel-sel kita. Jadi ya, baik. Saya pikir sharing kita, saya itu, saya kira mungkin ada bagusnya kalau kita tanya jawab aja. Dalam tanya jawab ini mungkin banyak hal yang lebih penting ya, yang menjadi perhatian Bapak Ibu ketika kita bicara tentang kesehatan ginjal. Baik, saya stop sharing kita dan oke, barangkali kita masuk ke tanya jawab ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita mulai dari chat room-nya dulu aja ya. Chat room-nya di mana nih? Kita lihat di sini masih halo-halo semua. Tolong di-record. Sudah di-record. Oke. Mana lagi? Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah orang dengan GFR 35 boleh minum SOP Subarasi? Nah, ini bagus pertanyaannya, penting ya. Jadi GFR 35 ini mungkin stage 2, stage 3 ya, di dalam proses penyakit ginjal kronik ya. Jadi masih punya kemampuan untuk melakukan filtrasi, tapi juga harus sudah mulai masuk restriksi protein ya.
restriksi protein ini penting ya, karena takutnya nanti kalau kebanyakan protein tubuh kita jadi bengkak-bengkak gitu ya. Jadi memang diatur. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan bahwa Bapak Ibu ini tentu dibatasi makan proteinnya ya. Nanti ada ahli gizi yang kemudian menjelaskan ya, oh perlu protein sekian banyak gitu ya, dari mana sumbernya gitu ya, pasti ada. Nah itu harus dipenuhi, ya harus dipenuhi. Jangan kemudian kita berpikir akan mengurangi gitu ya, takut jangan ya, harus dipenuhi dengan perhitungan. Nah apa kaitannya dengan SOP kita? Ya sekali lagi SOP kita memang kumpulan asam amino, ya kumpulan asam amino yang kemudian bisa dipakai sebagai sumber protein. Ya. Protein itu masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk asam amino atau dalam bentuk peptida. Ya, kita meyakini bahwa produk-produk SOP kita ini masuk ke dalam tubuh sebagai peptida. Jadi peptida itu adalah protein yang kecil. Ya, saya lebih cocok ngomongnya sebagai kumpulan asam amino. Karena nanti kalau ngomong protein kecil, orang langsung bilang, oh saya gagal ginjal nih, protein harus dibatasi. Ya, oke, itu asam amino yang berkumpul menjadi peptida. Ya, memang betul bahwa peptida itu adalah asam amino ya yang bagian dari protein. Tapi sekali lagi bahasa kita adalah asam amino yang berkumpul. Ya, kemudian SOP itu berhasil diserap oleh tubuh secara utuh untuk men-trigger terbentuknya IGF-1 ya. Kalau masih baca-baca di dalam slide ya, IGF-1 adalah hormon untuk regenerasi sel. Nah, dalam asumsi saya perjalanan si protein ini, kalau kita kekurangan protein, maka tubuh kita akan cari asam amino dari luar, asam amino, apalagi asam amino hewani. Sehingga kalau kita nggak cukup makan asam amino dari luar, maka yang dipecah asam amino dari SOP ini, yang padahal kita harapkan secara utuh dalam bentuk peptida ini bisa men-trigger terbentuknya IGF-1. Tapi karena kita nggak cukup makan protein sesuai dengan anjuran ahli gizi, tubuh cari siapa? Ya dia kreatif dong. Ini ada peptida nih nyasar, dipecahlah asam aminonya dipakai untuk kebutuhan tubuh. Jadi ketika ditanya ke saya nih, ya bisa nggak kasih SOP? Jawabannya bisa, asal kebutuhan protein sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh ahli gizi. Ya jangan sampai kekurangan. Kalau kekurangan maka nanti SOP-nya yang dipecah, ya dipecah dan dipakai sebagai kebutuhan kebutuhan protein tubuh, asam amino tubuh. Lalu apakah kita perlu khawatir nih peptida kita? Khawatir boleh, tapi nggak boleh berlebihan karena kalau khawatir hormon happiness kita kurang ya, ya. Nah itu yang kemudian kita harus yakini dengan protein yang cukup. SOP yang kita makan akan berfungsi sebagai trigger terbentuknya IGF-1 untuk regenerasi sel. Ya, khawatir boleh, dan khawatir itu harus dijawab kita memenuhi kebutuhan protein yang sesuai. Ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Tentu saja proses protein diolah dan kemudian dipakai oleh seluruh tubuh akan berjalan sebagaimana semestinya pada pasien-pasien gagal ginjal. Tapi juga peptida kita, si SOP ini akan diserap dan kemudian berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ada 3 peptides, ya, yang satu adalah untuk regenerasi sel yang dari salmon ovarium, kemudian yang kedua mengatur darah kita, ya, yang berasal dari sardin, dan yang ketiga adalah yang berasal dari vegan, dari tumbuhan yang mengatur clotting. Nah, itu peptida itu diharapkan bisa berfungsi sebagaimana semestinya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan protein kita kepada pasien-pasien yang gagal ginjal. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya sebagian besar pertanyaan kalau akan menghadapi klien yang sudah mengalami gagal ginjal. Ya, kalau sekarang gagal ginjalnya sudah lebih berat ya, susahnya karena kita nggak bisa menghitung persis ya
berapa banyak ya kemudian protein yang bisa mempengaruhi atau bisa menjadi dampak dari gagal ginjal tersebut akibat karena minum SOP ini ya. Sebenarnya bukan akibat minum SOP tadi. Kebanyakan kasusnya adalah orang kekurangan protein ya, sehingga kemudian SOP-nya nggak berfungsi dengan semestinya ya. Akibatnya apa? Terus dia bilang, waduh ini minum terus ya, tapi ternyata nggak ada dampak ya. Dampak ini juga harusnya memang kita hati-hati ketika kita menyampaikan kepada orang yang sudah mengalami gagal ginjal. Karena istilah sembuh ya, yang ditandai dengan ureum kreatinin membaik dan sebagainya itu, atau ILFG-nya naik, itu karena filtrasinya meningkat ya, makin bagus. Nah, filtrasi meningkat bagus itu ada juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi. Tentu saja selain regenerasi sel. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Lalu ada pertanyaan yang berikut. Di sini ada ibu 46 tahun ya. Dengan laju filtrasi glomerulusnya 73. Masih normal ya. Masih baik ya. Tapi nilai normalnya 78. Wah, oke. Ada yang beda sih karena ada juga laboratorium yang pakai nilai 60 ya. Ini mungkin pakai sistatin C 78 ya. Kemudian nilai kreatininnya 0,94 ya. Artinya apakah ada masalah ginjal? Nah, itu sekali lagi ya, kreatinin tadi sudah disampaikan bahwa kurang sensitif, kecuali 50% dari masalah dari ginjalnya sudah mengalami kerusakan, baru ketahuan ya. Jadi bisa saja kreatinin masih normal, tapi laju filtrasi glomerulusnya sudah di bawah dari cut off. Cuma kalau saya sebagai dokter dapat angka 73 dibanding 78, ya kadung tipis ya, cuma 5 bedanya. Mungkin lagi kekurangan cairan ketika diperiksa darahnya ya. Minum aja banyak-banyak, dicek lagi 3 bulan ya. Barangkali sebenarnya nggak seperti itu, nggak perlu khawatir itu ya. Bahkan kalau masalahnya masih akut ya, masih baru-baru banget ya, saya pasti suruh pasien minum sebanyak-banyaknya ya. Dengan minum sebanyak-banyaknya ginjalnya akan membaik lagi. Nah, ini amankah konsumsi SOP tiap hari? Aman, kenapa nggak aman ya? Karena isinya bukan sesuatu racun, tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apakah SOP bisa memperbaiki ginjal yang sudah rusak? Ya, nah itu tadi ya, ada beberapa variabel. Satu, bahwa kecepatan rusak dari filtrasi glomerulus akan lebih tinggi daripada kecepatan perbaikan. Ya, akan lebih tinggi. Kenapa? Karena perbaikan sel-sel itu membutuhkan waktu. Ya, beberapa minggu untuk satu sel bentuk jadi dewasa dan sebagainya. Ya, sementara kerusakan ginjal itu diakibatkan oleh bermacam-macam faktor, kecepatannya akan lebih tinggi. Maaf ya, saya minum dulu. Oke, yang berikut, kalau orang tersebut tidak terkontrol gulanya, diabetes tidak terkontrol, darah tinggi nggak terkontrol, atau banyak kolesterol tinggi nggak terkontrol. Nah, itu kayak gitu-gitu kan susah ya. Kita nggak bisa maksain SOP tok gitu. SOP kita makan cuma 3 gram sehari. 3 gram, dari 3 gram sebagian adalah antioksidan untuk mencegah kerusakan akibat penyumbatan di darah. Lalu sebagian lagi adalah untuk men-trigger. Jadi trigger dijawab dengan terbentuknya IGF-1 hormon itu. Tapi hormon itu kan juga nggak bisa memaksa tubuh kita untuk langsung memperbaiki diri. Ya, karena yang pakai hormon IGF-1 ya seluruh tubuh kita, bukan cuma ginjal. Jadi kecepatan, ya sekali lagi berpengaruh ke kecepatan perbaikan dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Karena itu penting sekali harus mengontrol tekanan darah, harus mengontrol juga gula darah, ya karena kita nggak bisa mengejar kerusakan itu ya kalau kita nggak kontrol variabel-variabel lainnya. Oke, nah ini lagi. Kalau sudah cuci darah, apakah bisa mengkonsumsi SOP dan UPSUPUSI? Nah, itu juga sama ya jawabannya seperti tadi ya.
Jadi kalau dari cuci darah, tentu kita harus perhatikan kebutuhan protein dulu nomor satu ya. Sekali lagi ini juga memang kumpul asam amino ya, sama seperti protein kumpul asam amino ya. Tapi protein ini ya yang bulat-bulat gede itu memang akan mempengaruhi ke tubuh kita takut bengkak-bengkak ya. Sedangkan yang ini peptida, jadi kumpul asam amino yang kecil yang diserap oleh tubuh dengan harapan dia bisa men-trigger perbaikan sel. Dia bisa men-trigger regenerasi sel, men-trigger kerja sel supaya tidak terjadi clotting ya dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dari para peptida ini yang kita serap dari SOP Subarashi. Ya, sehingga kalau ditanya boleh dikasih, saya akan anjurkan dikasih ya. Meskipun nanti jangan aneh-aneh ya, jangan langsung bilang 8 saset, 10 saset ya. Jangan begitu ya. Kenapa? Karena ini khawatirnya nih ya, ternyata kebutuhan proteinnya nggak terpenuhi ya. Sehingga kemudian asam amino yang kita sampaikan dengan peptida ini tidak terpakai sebagai fungsinya, tapi dipakai sebagai fungsi yang lain. Ya nggak mungkin dibuang lah, nggak mungkin ya. Pasti berfungsi, tapi fungsinya nggak seperti yang diharapkan. Setelah itu komplain. Ya, komplain. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau sudah disebut end stage ini akan lebih banyak kita memakai produk ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Contohnya dengan penggunaan antioksidan yang ada di Utsukushi maupun di Subarashi. Kita juga bisa mengharapkan regenerasi sel dari trigger yang dibentuk oleh SOP Subarashi maupun trigger yang dikeluarkan oleh Utsukushi ya. Jadi kalau di Utsukushi bisa men-trigger hepatocellular growth hormone, itu juga untuk regenerasi sel. Kalau di SOP men-trigger IGF-1, insulin-like growth factor. Itu juga semua men-trigger pertumbuhan ya, sel-sel untuk perbaikan untuk regenerasi sel. Tapi sekali lagi regenerasi sel perlu waktu, perlu protein, perlu lemak, perlu karbohidrat, ya, perlu waktu, ya, nggak akan secepat laju kerusakan. Sehingga mau nggak mau ya Bapak Ibu ketika menyarankan kepada klien-klien yang sudah cuci darah, tentu harus ada satu penyamaan persepsi ya. Jangan sampai klien-klien itu mengharapkan uriumnya akan membaik, proteinnya membaik. Nah, kalau itu membaik memang bisa ya. Secara teoritis bisa, waktunya yang kita nggak tahu berapa lama. Itu dia. Kenapa waktu nggak tahu berapa lama? Sekali lagi kecepatan untuk sel membelah diri, memperbaiki diri itu tidak secepat melaju kerusakan. Ya, itu yang penting ya. Jadi kita akan lebih baik, betul. Ya, lebih baiknya apa? Lihat dari kualitas hidup. Contohnya misalnya kualitas dari tidur, ya, kualitas dari termasuk tekanan darah bisa diatur ya oleh si SOP Subarashi ini, ya, atau tidak terbentuknya kerusakan baru. Jadi kita bisa melihat bahwa stabil nih, ya, laju filtrasi glomerulusnya nggak makin rusak, ya. Syukur-syukur, ya, dengan perbaikan yang lebih baik, ya, laju filtrasinya akan lebih baik, ya. Tapi sekali lagi itu nggak sendirian. Biasanya dokter akan memberikan beberapa obat, ya, yang mengandung asam amino banyak, juga bisa memberikan obat bikarbonat misalnya, ya, sebagai bagian dari terapi. Ya. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Nah, ada yang sudah konsumsi produk AFC, tapi katanya kalau tidak konsumsi tensinya naik lagi. Ini masuk akal ya. Kenapa? Karena memang produk dari si AFC ini, ya, SOP Subarashi ini menyebabkan tekanan darah bisa terkontrol. Ya. Jadi masuk akal. Ya. Kemudian apakah menimbulkan efek ketergantungan? Nah, cerita ketergantungan ya tidak sama dengan cerita seperti ini ya. Bahasa kedokteran yang namanya ketergantungan, contohnya pada narkoba, itu adalah dosisnya naik terus. Ya. Jadi kalau sekarang saya butuh 1 miligram narkotik misalnya, lama-lama saya akan butuh 2 miligram, lama-lama saya butuh 4 miligram, lama-lama saya butuh 8 miligram. Itu namanya ketergantungan. Ya. Tapi kalau ini kita minum 2 saset, itu bukan ketergantungan, ya, itu emang terkontrol
Sama juga dengan obat-obat darah tinggi, ketika Anda terkontrol dengan obat amlodipin 10 mg misalnya, sekali sehari, kalau Anda stop ya naik, ya, tekanan darahnya akan naik. Ya, kenapa? Karena sudah terkontrol dengan dosis seperti itu, ya. Jadi itu bukan ketergantungan, tapi itu terkontrol, ya. Konsumsi lebih apa enggak itu sebenarnya bukan ke situ, ya. Karena tubuh juga akan punya kapasitas merespon. Kalau kita langsung banyak-banyak minum Subarasi, responnya belum tentu seperti apa kita harapkan, ya. Oke, ini ada CKD terminal dengan HD 3 kali seminggu, ya. Kemudian dinyatakan tidak perlu HD lagi. Setelah rutin mengkonsumsi Subarasi. Saya kurang tahu, ya. Ini terus kemudian karena bukannya bila sel ginjal rusak sifatnya irreversible. Ya, betul, ya, nefron itu adalah satuan terkecil, ya, satuan terkecil dari penyaringan ginjal, terdiri atas glomerulus dan tubulus-tubulusnya yang menyalurkan urin, ya, menuju ke tempat pengumpulannya, ya. Itu satu nefron. Nah, memang seringkali kerusakan terjadi di glomerulus, ya, jaringan namanya filtrasi, dan itu akibat injury, ya, pada pembuluh darahnya. Sekali lagi pembuluh darah, lapisan yang paling dalamnya itu memang punya kemampuan regenerasi, ya. Tentu saja tadi yang telah saya sampaikan ada faktor waktu, ya, sehingga kemudian secara umum pengetahuan kedokteran menganggap ini sebagai sesuatu yang irreversible, nggak bisa balik lagi, ya. Betul nggak bisa balik lagi. Kenapa nggak bisa balik lagi? Tadi salah satu variabelnya waktu, ya. Kedua adalah pembentukan sel-sel itu menjadi matur, dewasa, ya, menjadi sesuai dengan fungsinya itu bukan sesuatu yang gampang loh, ya. Apalagi kalau kita bicara sel yang makin kompleks, ya. Kalau sel-sel epitel, ya, sel-sel pembuluh yang paling dalam itu mungkin nggak sekompleks kita bicara sel saraf misalnya. Nah, nefron ini banyak sel, ya, bukan cuma sel epitel pembuluh darah. Sekali lagi, jadi maturitas, kedewasaan, kematangan juga nggak gampang, sehingga memang betul, makanya kecepatan itu waktu akan mempengaruhi. Sehingga kalau kita bilang bahwa, kalau minum Subarasi lagi nggak usah nggak usah cuci darah. Rasanya sih nggak seperti itu, ya. Rasanya nggak seperti itu. Karena nggak secepat itu glomerulus kita akan melakukan perbaikan, ya. Jadi tetap kita tetap melakukan perbaikan dengan cara terapi yang sudah disarankan secara medis, ya. Tapi juga boleh minum SOP dan minum sukusi ini pada porsinya. Atau kalau bahasa yang sering saya pergunakan itu mengutip dari Dr. Wijaya, ya, adalah integrative medicine, ya. Jadi terintegrasi, kita nggak mengandalkan satu aja, gitu, ya. Dan sebenarnya di dalam kedokteran tidak mungkin kita hanya menyelesaikan satu masalah dengan satu macam penyelesaian, ya. Obat tok ternyata juga nggak menyelesaikan masalah, ya. Tidak seperti itu. Jadi memang harus bermacam-macam faktor. Di dalamnya ada obat, di dalamnya ada nutrisi. Termasuk nutrisi, di dalam nutrisi itu adalah produk SOP kita ini, ya, itu sebagai nutrisi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Pasien yang sudah cuci darah, apakah saran nutrisinya SOP atau UTSU? Tadi sudah, ya. Boleh diberikan dua-duanya, ya, dengan dosis yang bertahap, ya, bertahap. Jadi dosisnya tentu dari 2 saset seperti anjuran dari HC, ya. Jadi jangan langsung banyak-banyak. Karena banyak-banyak pun juga tubuh belum tentu merespon seperti yang kita harapkan, ya. Malah kemudian penggunaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan menyimpang. Apakah orang bisa merasakan panas pada bagian telapak kaki apabila mengkonsumsi SOP? Saya kurang tahu kalau itu, ya. Apakah orang bisa merasakan panas di telapak kaki, telapak tangan karena minum SOP atau Subarasi? Saya kurang tahu, itu saya nggak bisa jawab. Kemudian, Dok, saya mau tanya, apakah
bisa diminum obat ini untuk usia 77 tahun mengalami hipertensi, ada batuk, sesak, ginjal bengkak, berapa banyak diberikan. Oke, obat pasti diberikan dong ya pada kasus seperti ini ya, pria 77 tahun atau wanitanya. Dengan hipertensi, kemudian ada batuk, sesak, dan ginjal bengkak. Pasti obatnya diberikan. Lalu kalau Anda tanya apakah ini bisa diberikan supradasi maupun obstruksi, sekali lagi ini bukan obat ya, ini adalah nutrisi. Ya, ini adalah zat makanan ya yang bisa membantu untuk perbaikan sel-sel tubuh kita, mencegah kerusakan lebih lanjut oleh adanya antioksidan. Jadi ini bisa diberikan ya, pada kasus ini juga bisa diberikan. Saya mau tanya, dok, ibu saya sudah gagal ginjal. Kemarin dinyatakan gagal ginjal dengan kreatin 5 dan urium 144. Dia juga untuk cuci darah. Dan sekarang dalam tahap cuci darah. Dan juga coba konsumsi SOP Subarashi. Keduanya dijalani cuci darah dengan rutin minum Subarashi sekarang sudah 1,5 bulan yang lalu. Dan sekarang penurunan urium dan kreatininnya sekarang jadi 4. Urium jadi 42. Kemudian apakah pertanda bagus? Sekarang saya cuci darah nggak bisa banyak dok untuk penarikannya. Dulu awalnya bisa ditarik 1 sampai dengan 2 kg, tapi sekarang hanya bisa 500. Bagaimana ya dok kalau selalu pusing bahkan sampai pingsan? Oke. Ya ini pertanyaannya sudah sangat spesifik ya pada kasus ini. Kalau dibilang apakah ada perbaikan, jelas ada perbaikan kalau kita lihat urium dan kreatinnya turun ya. Tentu yang lebih bisa menjadi indikator perbaikan kalau kita periksa laju filtrasi glomerulus. Mungkin lebih bagus lagi kalau juga kita cek dengan sistasin C dan kita lihat laju perbaikannya, laju filtrasi menurut sistasin C itu sendiri, atau kemudian juga kita kombinasi dengan pemeriksaan urin. Lalu kita melihat kondisi-kondisi urinnya apakah memang terjadi kebocoran albumin misalnya atau tidak. Itu baru kita bisa punya gambar yang lebih rutin. Oke, tadi juga sudah disampaikan bahwa nggak bisa ditarik banyak-banyak darahnya masuk ke dalam mesin ya, jadi harus bisa kurang. Ya memang kalau seperti itu mungkin berhubungan dengan tensinya ya atau apa sehingga nggak bisa banyak-banyak diperiksa. Oke. Pertanyaan berikutnya tensi normal nih untuk usia 65 tahun. Tetap menjadi indikator umumnya untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat hipertensi adalah tekanan darah di bawah 140 per 90 mm radium, 90 mm Hg ya. Jadi itu menjadi target terutama. Hanya memang pada orang-orang tertentu mungkin yang setelah sekian puluh tahun mengalami hipertensi yang mungkin nggak terkontrol, kita nggak tahu juga. Makanya kita nggak bisa memaksakan diri sampai terlalu rendah di bawah 140. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu malah jadi tensinya terlalu rendah sehingga terjadi pusing lah, mata gelap dan sebagainya. Oke. Tapi itu sebenarnya target yang penting. Ketika masih 150, 155 dan kemudian dengan obat terkontrol masih bisa ditoleransi ya, untuk usia yang 65 tahun. Nah, kebanyakan sih memang berkaitan hubungannya dengan kelenturan pembuluh darah, kemudian mungkin adanya penumpukan kolesterol dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dicoba kita cari faktor risikonya. Kalau faktor risikonya ternyata kolesterol dan kontrol, ya, barangkali kita perlu mempertahankan dengan SOP Subarashi. Kemudian kalau misalnya itu juga masih belum, mungkin harus ditambah lagi dengan latihan fisik ya. Karena ternyata latihan fisik secara rutin, misalnya jogging atau jalan cepat, ya, jalan cepat brisk walk, ya, itu membuat tubuh darah kita lentur, lebih lentur lah gitu ya, menurut ahli-ahli kedokteran olahraga, sehingga itu juga membantu menurunkan tekanan darah kita. Itu ya kira-kira untuk pertanyaan tersebut. Untuk 110 per 65 normal enggak? Ya selama nggak ada keluhan sih bisa dianggap normal ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian di dok trigliserida 375 dan kreatin 6,6, urium 98. Udah tinggi nih ya, semuanya tinggi. Kemudian takaran suba dan usu berapa dok per harinya? Aku baru minum, baru 3 hari ini minumnya. Minta saran dari dokter. Oke.
sekali lagi ini adalah bukan obat, itu adalah nutrisi ya. Jadi berapa banyak nih ya? Kalau anjuran dari AFC selalu dimulai dengan 2 saset per hari, baik subarasi ataupun sukusi ya. Sehingga kemudian kita nanti akan melihat efeknya mencegah kerusakan lebih lanjut ya. Misalnya kita akan coba lihat dari indikator ILFG ya. Kemudian kita bisa melihat apa namanya, perbaikan, misalnya perbaikan mungkin agak susah ya kalau kita lihat di ginjal, ya paling hanya ILFG, mungkin mikroalbumin untuk mengetahui apakah kebocorannya makin banyak atau tidak ya. Mungkin mikroalbumin bisa turun, kalau dengan turun kita akan lebih yakin bahwa memang kebocorannya menurun. Tapi kebocoran menurun tidak selalu dibarengi dengan perbaikan sel ya, sehingga kemudian ILFG-nya mungkin masih bisa ya semoga nggak lebih berat ya, nggak lebih jelek, tapi dia maintain, gitu. Suku-suku bisa naik lagi. Dan itu dikombinasi dengan makan ya, dengan minum protein yang cukup juga ya, jadi nggak gitu aja dengan minum SOP subarasi ya. Dengan kemudian kalau kita misalnya mengejar perbaikan sel, regenerasi sel, kalau nggak pakai makan ya nggak bisa juga, ya. Nggak cukup, ya. Karena itu cuma 3 gram yang kita makan dari subarasi. Ya, tentu nggak cukup untuk membentuk sel baru, ya proteinnya kan banyak, ya nggak cukup dari itu saja. Nah ini emang jadi tarik-tarikan nih, kalau kita gagal ginjal, protein katanya dibatasi, ya. Protein dibatasi bukan berarti tidak perlu protein atau tidak boleh makan protein. Justru Bapak Ibu harus mencukupkan protein sesuai dengan anjuran dari ahli gizi. Ya, menunya dibentuk, kemudian anjurannya juga diikuti, ya, sehingga jumlah gramnya terpenuhi, ya. Dan itu yang penting supaya apa? Kebutuhan protein terpenuhi, sehingga SOP dan SOP subarasi dan sukusi yang bisa men-trigger dan sel itu fungsinya jadi ke situ, ya, bukan dipakai untuk yang lain-lain. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Apakah sudah ada yang sembuh oleh CKD? Ini saya mesti mungkin Bapak Ibu mesti tanyakan langsung saja pada orang-orang yang memberikan testimoni ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Terus terang sih kalau saya nggak pernah mensurvei, maaf ya, mungkin saya belum pernah mensurvei, tapi ini masukan yang bagus ya. Nanti saya coba mensurvei orang-orang yang memberikan testimoni ya. Stadiumnya berapa? Apakah mungkin dulu stadiumnya stadium 1, ada perbaikan, bisa juga ya. Mungkin jadi Pak. Oke. Lambung akut minum apa dengan seberapa takarannya? Lambung akut nanti saya skip dulu ya. Dok, apakah suaranya dikencengin dikit? Suara di sini kecil banget. Oke, udah kenceng belum nih sekarang suara saya ya? Terus selamat sore dok, saya mau tanya, ada keluarga yang sedang mengalami penyakit dari pinggang sampai paha yang sebelah kirinya asal digerakkan sakit. Ini barangkali bukan ke ginjal kali ya kalau digerakkan. Nanti saya skip dulu ya, ini barangkali bisa bertanya lewat SOP saja ya, lewat AFC ya, kantor AFC saja ya. Karena kita lagi bicara tentang ginjal ya. Kemudian ini bicara mengenai prostat, konsumsi apa dan Oke, prostatnya juga nggak bisa saya jawab sekarang karena kaitannya lebih banyak ke ini ya. Kita lagi bicara tentang ginjal. Suara kurang jelas. Oke, ini suaranya udah jelas belum ya? Ini saya udah tempelin di sini. Member saya penyakit asma. Nanti dulu ya, asma. Oke, saya sedang sakit. Kemudian tes darah, kreatinin 6, ureum 87, dan kalium 6. Kadang suka pusing. Apakah ini sudah termasuk parah dan apakah saran dokter? Nah ini mungkin coba kalau ada keterangan lain mengenai ELFG-nya, ya karena ureum kreatinin kemudian akan mengarah kepada pemeriksaan laju filtrasi glomerulus. Sekali lagi itu merupakan indikator yang penting untuk kita bicara fungsi ginjal.
Karena fungsi ginjal itu untuk menyaring. Ketika saringannya nggak mencapai jumlah minimum seperti 60 ml per menit gitu ya, baru kita curiga, aduh ini kayaknya masalah nih ya. Sehingga kalau mau tanya di sini tolong sampaikan apakah berkaitan dengan parah tidaknya berkaitan dengan apa namanya dengan filtrasinya ini ya. Trigeminal neuralgia saya skip dulu. Apakah benar kalau konsumsi suplemen terlalu over, walaupun minum air cukup bisa merusak ginjal? Nah, ini sih kalau sebenarnya kalau ginjal enggak ya, suplemen ini belum pernah saya baca merusak ginjal ya. Satu-satu bahan aktifnya kalau kita lihat sumber-sumber kepustakaan baik yang jurnal maupun yang ini terutama jurnal ya belum saya temukan bahwa bahan aktif ini akan membuat kerusakan ginjal. Jadi ya saya bilang sih kalau menurut saya jawaban dari pertanyaan ini apakah benar kalau suplemen terlalu over walaupun minum air bisa merusak ginjal, maka jawaban saya enggak ya. Jawaban saya enggak. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Untuk menghitung LFG bukannya dari kreatinin. Ya, itu bisa dihitung dan ada juga estimasi yang dilakukan oleh laboratorium. Jadi itu yang menjadi indikator ya. Kalau ILFG-nya bisa dihitung, maka yang kita lihat sebenarnya filtrasi glomerulusnya untuk lebih menyatakan parah dan tidaknya. Oke, di sini ada lagi hasil pemeriksaan urea 69,1, urium 20, kreatinin 0,97. CKD stage 1 ya. Apakah masih normal, Dok? Umur saya 54 tahun. Ya nggak normal kalau udah sebut CKD stage 1 udah nggak normal ya. Tapi mungkin ya, mungkin masih bisa kita reversible, mungkin ya, artinya bukan mungkin gimana, artinya kayak coba aja kita lakukan semua terapi yang dianjurkan, ditambah dengan minum air yang cukup, dan kemudian minum dengan SOP Subarashi, ya kita harapkan tentu ada perbaikan dari ini. Jadi semua ada fungsinya ya, jadi bukan kita hanya mengandalkan satu dan meninggalkan yang lain ya, tapi semua saling berkaitan untuk perbaikan seperti yang kita harapkan. Oke, udah cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mas Angga barangkali atau mungkin moderator yang lain dari AFC, silakan. Oke, mudah-mudahan cukup banyak nih bermanfaat. Kita sudah 4:30, ya biasanya sih sampai 4:30. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, terutama yang konsultasi dan sifatnya individu ya, personal, itu boleh chat dulu ke Catherine di AFC. Nanti biasanya Catherine yang akan menyampaikan ke saya, ya. Kemudian nanti saya balas lagi, saya jawab lagi. Ya mungkin juga kalau orang-orang tertentu penting sekali untuk bisa juga berkonsultasi langsung. Nanti ya kita bisa ya apa namanya chatting ya untuk kemudian ya kita bahas penyakit-penyakit yang mungkin terus bertambah sangat penting untuk masing-masing ya. Itu bisa dilakukan secara personal ya nanti. Autoimun, oke ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya via IG. Saya jarang buka IG-nya AFC, ya nanti bisa dibantu oleh Kak Catherine ya untuk melihat apa yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya bantu. Autoimun yang bisa menyerang ginjal ya. Untuk saat ini memang kondisi sebenarnya kalau kita lihat ingredients baik dari Utsukushi maupun dari SOP Subarashi tidak ada yang mempengaruhi imunitas dalam konteks akan membahayakan ya. Jadi kalau autoimun itu kan kejadiannya adalah ada pembentukan antibodi yang melawan tubuh kita dan
sangat spesifik. Antibodi kita rusak, antibodi kemudian merusak ginjal kita, menyebabkan injury, ya, kidney injury. Nah, itu yang kemudian kita harus hindari. Sebenarnya dari produk AFC maupun Utsukushi maupun SOP Subarashi nggak ada sih yang spesifik akan meningkatkan antibodi, ya. Kalau dibilang Utsukushi itu kan pengaruhnya NK cell, ya. NK cell memang ujung-ujungnya akan ke arah antibodi. Sehingga kemudian kalau ditanya gimana nih, ya, kalau ada pertimbangan seperti itu, bolehlah kita mungkin kurangi dulu Utsukushinya atau stop dulu, ya. Tapi Subarashi-nya nggak apa-apa, ya. Kalau kita mau bertanya autoimun. Oke, minta bahasanya. Oh, terima kasih. Ini ada komplimen untuk kita. Oke, satu waktu kita bahas lagi autoimun, ya. Pernah kita bahas juga bersama-sama, tapi udah lama sekali, udah tahun lalu, ya. Nanti bilang sama Mas Angga nih, ya, supaya nanti dijadwalkan lagi untuk autoimun. Oke, itu kalau kita bicara Utsukushi, kita hati-hati aja sih sebenarnya gini. Bukan sama sekali nggak boleh ya sebenarnya, karena kita kan juga nggak bilang produk yang pure hanya yang berefek pada natural killer cell, ya. Produk itu kan compound, ya, kombinasi dari antioksidan, ya, ada salmonen, ada sebagainya, ya. Jadi dan juga bahkan ada komponen yang membuat regenerasi sel, hepatocellular growth factor. Nah, hepatocellular growth factor kalau Bapak Ibu browsing lagi pasti akan tahu bahwa ini juga mempengaruhi regenerasi sel, terutama regenerasi sel organ-organ dalam, ya, antaranya hati, ginjal juga, ya. Oke, mungkin itu nanti, ya, bahasan lain waktu. Nah, trigger aja nih, teaser, ya. Kalau kita akan bicara tentang autoimun, NK cell, ya, peran dari produk kita, ya, teaser aja, nanti kita cari waktu lain lagi. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya Mas Angga lagi sibuk nih LOP di di Bandung. Nanti kita akan ketemu lagi, ya, pasti dengan bahasan yang lain. Saya kira sudah 4:30 nih, ya, sudah cukup banyak. Kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Saya kalau nutup langsung aja boleh nggak ini, ya? Jangan-jangan kita harus kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatian dari Bapak Ibu semua. Nanti juga pasti bisa melihat rekaman ini ulang, ya, di YouTube, ya, dan barangkali kalau ada klien-klien yang mengalami gagal ginjal, ya, silakan mendengarkan ini selain testimoni tentu saja. Dan terima kasih juga untuk masukannya untuk testimoni tentang gagal ginjal yang sembuh. Mungkin nanti kita bisa minta lebih detail lagi data-datanya sehingga bisa mendorong kita untuk semangat lagi, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam sehat semua, ya. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan konteks yang lain. Autoimun tadi ada usulan, ya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas selanjutnya. Salam.